Atmosfer politik menjelang Pilgub DKI yang baru berlangsung 2017 tidak berhenti menghangat sampai hari ini. Bahkan sampai detik ini kita berbicara. Partai Golkar bahkan sempat menyatakan bahwa Ahok dipastikan akan maju lewat jalur parpol, meski sebelumnya Golkar mengaku mendukung tanpa syarat. Di sisi lain, PDI Perjuangan kini tengah memasuki langkah final menyaring atau mengerucutkan nama-nama bakal calon begitu yang telah terdaftar beberapa waktu lalu. Masih berkembang, apakah Ahok tetap maju independen dengan dukungan 3 parpol yang sudah ada saat ini, ataukah Ahok maju lewat jalur parpol yang tengah atau yang telah mendukungnya, ataukah bahkan muncul pertanyaan apakah Ahok akan maju dengan 3 parpol yang ada plus PDI Perjuangan. Apa saja pertimbangan dan lantas apa saja konsekuensinya. Lalu mengapa sampai saat ini juga belum terlihat calon kuat yang bisa menjadi kompetitor petahana alias Basuki Cahayapurnama. Kami mengulasnya malam hari ini dengan 2 analis politik, Burhanuddin Muhtadi yang merupakan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Mas Burhan. Malam Indra. Baik, ini kebetulan ada di tanah air ya? Kebetulan. Lalu kemudian ada Ansi Lema, Akademisi Politik Universitas Nasional. Bung Ansi, selamat malam. Selamat malam Mas Indra. Baik, terima kasih sudah hadir. Lalu melalui sambungan telepon ada Agun Gunanjar Sudarsa yang merupakan Ketua Pemenangan Pemilu Jawa 1 Partai Golkar. Selamat malam Pak Agun. Selamat malam Bung Andre. Baik, Pak Agun sebentar kita tahan dulu sebelum ke Pak Agun. Saya ingin melihat pandangan atau persepsi dari 2 analis politik kita malam hari ini. Saya ke Mas Burhan terlebih dahulu. Melihat hasil survei SMRC yang baru saja kita tayangkan juga tadi, elektabilitas Ahok masih memimpin tinggi begitu ya dibandingkan beberapa kompetitor lainnya. Apa yang Anda baca dari ini? Mengapa Ahok masih berada di bukan kita berbicara soal peringkat atas, tapi masih jauh jaraknya begitu dengan kompetitor yang ada sampai saat ini? Setidaknya ada beberapa hal yang kita bisa baca dari hasil survei SMRC ini. Yang pertama adalah elektabilitas Basuki Cahayapurnama kalau kita bandingkan di survei sebelumnya bulan Agustus, survei terakhir ini menunjukkan ada kenaikan. Meskipun kalau kita lihat malah naik ya? Ada kenaikan, ini menunjukkan sekali lagi bahwa isu-isu terakhir terkait dengan isu yang dianggap bisa isu hukum lah ya begitu ya? Isu reklamasi misalnya, kemudian kasus sumber waras yang sebelumnya gencar dikait-kaitkan dengan Ahok misalnya, itu belum cukup mampu untuk menurunkan elektabilitas Ahok. Tetapi kalau kita lihat juga dari hasil survei dengan berbagai macam simulasi yang kita baca dari SMRC ini, elektabilitas Ahok secara top of mind itu baru 36,6%. Artinya pemilih loyalnya itu belum di atas 50. Meskipun kalau misalnya dikerucutkan dari simulasi dari simulasi semi terbuka atau simulasi head to head, Ahok tentu di atas 50% plus. Cuma kalau mendasarkan dari top of mind, inilah pemilih yang ya atau tidak, itu akan memilih Ahok. Artinya masih ada ruang buat kandidat lain untuk melakukan penetrasi, terutama dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi kalau calon-calonnya masih seperti yang sekarang kita dengar di media, ya belum cukup kredibel untuk mampu mengurangi pengaruh Ahok. Jadi kira-kira masih ada ruang untuk mengalahkan Ahok, tetapi mungkin dicari calon-calon lain yang mungkin punya potensi mengalahkan Ahok. Tetapi Ahok sendiri tidak bisa dikatakan aman gitu loh, karena top of mind-nya masih di bawah 50%, tepatnya 36,6%. Belum aman, tetapi memang belum ada yang calon mendekat. Ini jadi kayak sebuah keberuntungan bagi petahana ini ya. Persis. Kondisinya ya. Kalau tadi saya sebutkan ada kenaikan dibanding survei bulan Agustus, variabelnya banyak. Yang menginginkan kembali Ahok untuk terpilih, variabel itu menunjukkan ada kenaikan. Kemudian dari berbagai macam simulasi, bahkan top of mind sendiri juga ada kenaikan dibanding survei sebelumnya. Simulasi semi terbuka ada kenaikan, head to head ada kenaikan. Nah, mungkin sebabnya salah satunya karena nama-nama yang muncul itu belum cukup kredibel untuk melawan Ahok. Oke. Apa dampaknya kalau misalnya, saya dalami lagi ya, apa dampaknya kalau misalnya memang pemilih loyal dalam top of mind yang disurvei itu belum di atas 50% bagi petahana? Dampaknya adalah jika muncul calon lain yang sedikit lebih kredibel dibanding calon-calon yang ada sekarang, maka itu potensial untuk mengganggu kenyamanan Ahok, karena suara Ahok 36,6% itu masih jauh di bawah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007. Kita tahu bahwa dalam pilkada, Jakarta itu punya leg spesialis. Jadi untuk memenangkan hanya dalam satu ronde itu butuh 50% plus 1. 36,6 itu masih butuh sekitar 14%. Meskipun kalau kemudian dikerucutkan tentu ada tambahan lain. Tetapi
tambahan lain itu kan sangat dimungkinkan oleh munculnya calon lain juga. Kalau calon lainnya masih seperti sekarang, mungkin nambahnya ke Ahok. Tapi kalau muncul calon lain yang lebih kredibel dibanding penantang yang ada, yang kita dengar sekarang, mungkin ya Ahok cukup bisa kerepotan. Jadi kita masih harus menunggulah beberapa Saya ingin bulan. lihat persepsi dari Bung Ansilema. Ternyata pemilih loyalnya tidak di atas 50% sebenarnya. Ini karena diuntungkan kondisi saja sebenarnya. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau saya lihat, saya baca hasil survei ini, saya kira Ahok ini ibarat bola karet ya. Maksudnya? Yang semakin dibanting semakin melenting. Oke. Kita tahu bahwa dari hari ke hari itu Pak Ahok itu selalu dihajar dengan berbagai persoalan. Yang terakhir itu adalah sumber waras dan juga kasus reklamasi Teluk Jakarta. Masih berlanjut nih Dan polemiknya itu bahkan. Itu belum ada pengaruhnya. ya belum ada pengaruhnya apa-apa. Malah menunjukkan terjadinya kenaikan pada sejumlah dari sisi popularitas dan juga elektabilitas. Yang menarik tadi Mas Burhan menyinggung soal top of mind yang angkanya ada di sekitar 36. Ya. Nah, hanya saya ingin menyinggung soal kalau kita bicara soal incumbent atau petahana, rata-rata petahana ketika disurvei dia pasti memiliki popularitas dan elektabilitas yang boleh dikatakan cukup tinggi dibandingkan yang lain. Dalam berbagai survei di pilkada-pilkada sebelumnya itu menunjukkan hal seperti itu. Tetapi dalam kasus Jakarta misalnya ketika Pak Fauzi Bowo itu dalam survei terus-menerus dikatakan memiliki elektabilitas dan popularitas 2012 tinggi, ini ya. 2012, tapi tidak mencapai kemenangan pada saat pemilu. Oke. Ternyata ada satu hal yang juga perlu dilihat, itu adalah tingkat kepuasan publik. Rendah. Nah, tingkat kepuasan publik Pak Fauzi Bowo ketika itu boleh dikatakan rendah. Beliau memiliki popularitas yang tinggi, elektabilitasnya relatif lebih tinggi dibanding calon yang lain, tetapi kepuasan publik ini rendah. Dan kita ingat pemilih DKI Jakarta adalah pemilih yang katakanlah pemilih yang rasional. Rasionalitas pemilih di Jakarta itu tampak dalam setiap pemilu ya, mulai dari 99, 2004, 2009 bahkan 2014. Baik. Mereka ini ibarat swing voters yang berpindah-pindah dari Jadi 36% top of mind yang diartikan dari pemilih loyal tidak menjadi sebuah masalah menurut Anda? menurut saya tidak, karena saya melihat angka kepuasan publik itu ada di hampir 70%. Dan ini bisa dikonversi kemudian menjadi pemilih yang kemudian bisa memilih Pak Ahok. Apalagi kalau seandainya seperti kata Mas Burhan tadi, tidak ada bakal calon ataupun calon-calon yang dimunculkan ini memiliki integritas, kredibilitas dan itu kemampuan dia. untuk Kemudian menyaingi Pak akhirnya Ahok. ada komentar bahwa ini Ahok hanya diuntungkan semata. Ini dari salah satu partai begitu ya. Ahok hanya diuntungkan kondisi semata. Ketika nanti muncul penantang sebenarnya begitu, maka potensi yang disebutkan tadi akan cukup besar. Artinya ada kondisi di sini yang rentan juga nanti misalnya. Ya pasti, tapi penantang yang harus dimunculkan itu harus dengan kualifikasi tertentu. Kita tahu bahwa Pak Ahok itu didukung oleh mayoritas pemilih di Jakarta setidaknya melalui survei ini. Itu pertama-tama karena kinerjanya. Baik. Dan kalau kita lihat nama-nama yang ada sebagai bakal calon yang ingin menantang Pak Ahok, itu mereka yang tidak pada saat ini sedang memimpin atau merupakan kepala daerah yang menunjukkan kinerja mereka. Sementara Pak Ahok hari ini yang dia berkampanye di survei-survei ini sekarang yang survei-survei ini. Saya justru melihat kalau toh ditanyakan siapa penantang yang mungkin layak untuk diajukan dan mungkin bisa kompetitif menghadapi Pak Ahok itu dua. Mungkin Ibu Risma dan juga Pak Ridwan Kamil. Mengapa demikian? Karena mereka ini adalah kepala daerah Setipe berarti ya. setipe yang memang menunjukkan kinerjanya. Oke, itu dia pertanyaan selanjutnya. Kalau memang ada nama Risma, PDIP berulang kali sedikit-sedikit memberikan clue. Bukan pernyataan resmi, tapi politisinya sudah. Tapi apakah ini strategi disimpan, kemudian dikejutkan di akhir, lalu membalik karena pilkada DKI disebut banyak kejutan di akhir-akhir last minute. Tetapi kita harus break dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pernyataan. Apakah memang kondisi, kan sekarang rame nih, maju parpol, non parpol, meninggalkan teman Ahok. Apakah itu ada dampaknya juga tidak dalam survei atau elektabilitas bagi Ahok sendiri? Kami akan mengulasnya lebih lanjut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Berbicara soal Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam konteks Pilgub DKI hampir selalu bisa dikaitkan atau selalu terkait dengan bagaimana langkah Ahok dalam maju Pilgub DKI ini, apakah melalui jalur partai politik, karena memang saat ini sudah ada 3 parpol yang mengatakan mendukungnya,
ataukah maju melalui jalur independen karena sudah ada 1 juta lebih KTP yang memberikan dukungan agar Ahok maju secara independen dalam Pilgub DKI. Ini selalu menjadi perbincangan apakah jalur parpol ataukah jalur independen. Tetapi informasi yang terbaru yang kami dapatkan bahwa ada kepastian yang diklaim oleh Partai Golkar, Ahok akan maju lewat jalur partai politik. Kita ikuti informasinya berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dipastikan akan maju melalui jalur partai politik pada Pilkada 2017. Deklarasi pencalonan akan digelar pada akhir Juli mendatang. Hal ini diungkap oleh Koordinator Bidang Politik DPP Partai Golkar Yoris Rawiayi. Ia menyatakan keputusan itu diambil dengan pertimbangan bahwa melalui jalur partai lebih efisien karena tidak perlu lagi melewati verifikasi faktual. Partai yang digunakan sebagai kendaraan politik oleh Ahok adalah Golkar sebagai ketua tim pemenangan, Nasdem, dan juga Hanura. Ahok bahkan menyebut nama Nusron Wahid sebagai ketua tim pemenangan. Menurut Yoris, relawan teman Ahok juga tidak mempermasalahkan pilihan Ahok itu. Waktu saya komunikasi terakhir dengan Ahok bahwa mungkin beliau akan umumkan itu pada tanggal 27 Juli tentang dia akan memakai jalur partai politik. Sikap Ahok yang memilih maju lewat jalur partai politik ini disayangkan oleh sejumlah pihak. Salah satunya oleh pengajar filsafat dan etika politik Rocky Gerung yang menilai langkah Ahok berselingkuh dengan partai bisa mengorbankan harapan publik yang selama ini bersimpati karena sikap politik dan etikanya berbeda dengan partai politik. Dia seperti habis minum wine dengan teman Ahok, lalu pergi makan jengkol ke Golkar. Saya mau terangkan bahwa teman Ahok, asbabun nusulnya adalah anti partai. You mau sebut dengan deskripsi apapun, kita tahu bahwa gerakan itu dibuat sebagai gerakan moral. Karena menganggap partai politik itu tukang peres itu. Sekarang, orang yang dia usung itu nggak jelas peminum wine atau pengunyah jengkol itu. Dari wangi terus pergi ke yang bau itu. Loh tadinya itu kontras, sekarang dia digabung itu. Jadi bukan bimbang sebetulnya, tapi itu sikap oportunistik di dalam politik. Kalau ini saya terangin ya, kalau dia kompromi dengan Golkar misalnya, dia akan dapat tambahan sebanyak suara Golkar. Jadi 1 juta plus Golkar. Tunggu dulu. Sekarang kalau dia deklarasi bilang, saya tidak akan dengan Golkar karena 1,2 juta saya dapat. Dia akan dapat 10 kali dari itu tuh. You pilih coba. Tunjukin sikap yang integrar di tengah-tengah ketidakpercayaan orang terhadap partai politik. Ya. Jadi itu yang saya sebut tadi, dia mendegradasi moral publik hanya untuk keuntungan bonus kecil dari Golkar itu. Berbeda dengan Rocky, Golkar optimistis dukungan 1 juta KTP warga yang dikumpulkan oleh teman Ahok tidak akan berkurang hanya karena Ahok memilih jalur partai di pertarungan pilkada tahun depan. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Saya langsung ke Pak Agun. Apakah memang benar Golkar sudah yakin bahwa memang Ahok akan maju lewat jalur partai politik, Pak Agun? Ya, selamat malam Bung Indra, Ya. Bung Burhan, dan Bung Ansilema. Ya. Sampai dengan hari ini tim kami terus melakukan komunikasi intensif baik dengan teman Ahok ya maupun dengan Nasdem maupun dengan Hanura ya dengan partai-partai yang sudah deklarasi mendukung Pak Ahok termasuk kami Golkar. Kami memberikan keyakinan dalam setiap komunikasi itu bahwa bagi Partai Golkar bahwa Pilkada DKI ini adalah sesuatu yang memang menjadi perhatian kita semua tentang keberadaan membangun demokrasi yang bermartabat, yang maju, yang kita tidak boleh lagi mendikotomiskan antara independen dengan parpol. Karena kedua-duanya secara konstitusional diakomodir, diakui melalui undang-undang. Partai politik sebagai instrumen demokrasi tentunya dalam memperjuangkan aspirasi itu bukan semata-mata untuk kepentingan partai. Apalagi bagi Golkar dengan posisi perubahan hasil Munaslup kemarin yang kembali kepada doktrin karya dan kekaryaannya, kita melihat bahwa partai politik itu bukan hanya berjuang untuk kepentingan partai, tapi lebih mengedepankan kepentingan aspirasi publik, aspirasi rakyat. Nah, bicara tentang posisi-posisi itulah, maka kami memberikan pada tataran teknis selalu mengkomunikasikan dengan teman Ahok, dengan partai-partai lain. Dua hal yang harus menjadi pertimbangan kita ke depan dalam mengusung Basuki Cahayapurnama ini. Yang pertama, persoalan
mekanisme verifikasi apabila melalui mekanisme teman Ahok. Dan yang kedua, juga kita membicarakan bahwa akan semakin sinergi, akan semakin solid, akan semakin memudahkan bagi kita semua sebagai pengusung kalau melalui mekanisme partai politik. Nah, keyakinan itu yang kita sampaikan karena kami mensetarakan, tidak ada merasa kami lebih tinggi dari teman Ahok, ya lebih hebat dan sebagainya. Kita duduk sama-sama, sehingga ada kesepahaman masing-masing pada saat itu menyerahkan ke Pak Ahok dengan kita semua untuk mempertimbangkan. Kita tidak memaksakan harus melalui independen atau melalui parpol. Tapi dari perkembangan-perkembangan yang ada, nampaknya masing-masing juga sudah bisa lepas gitu ya. Sudah dalam posisi kosong untuk bisa lebih memilih alternatif mana yang terbaik untuk Jadi intinya, kita pilih. baik, Pak Agun, Ya intinya pada posisi perkembangan terakhir sepertinya kami berharap betul dan kami punya optimisme, keyakinan bahwa Pak Basuki akan memilih lewat mekanisme partai. lewat mekanisme partai begitu ya? Ya. Komunikasi dengan teman Ahok sendiri bagaimana ketika disebut mekanisme partai yang akan menjadi pilihan Pak Ahok? Nah kita bahkan sebelum Disambut baik tidak dengan teman Ahok? Sangat baik, bahkan kami sebelum melakukan deklarasi pun kami sudah melakukan intens komunikasi lebih dulu. Jadi sebelum kita deklarasi, sebelum kita sudah melakukan komunikasi dulu dengan teman Ahok dalam posisi kita memberikan appreciate, memberikan penghargaan bahwa kondisi membangun partai ini menjadi sesuatu yang keniscayaan, ya persoalan kaderisasi dan sebagainya. Dan ini adalah bentuk partisipasi publik yang luar biasa yang bersama kami dalam rangka membangun demokrasi. Kita tidak boleh lagi melakukan praktek-praktek dikotomi seperti itu. Dan ini yang mungkin juga mendapatkan respon sangat positif dari teman Ahok. Jadi motivasinya agar berharap agar masuk mekanisme partai itu, apakah ada motivasi efisiensi dalam soal masalah prosedur di pemilihannya nanti, ataukah ada motivasi agar menggandeng calon wakil yang lain yang diusulkan oleh Golkar? Kalau bagi Golkar soal masalah pengusungan calon pun kita bicarakan bersama, ya kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Ahok untuk menentukan pilihan. Tapi yang terpenting kita ingin juga membicarakan dalam setiap diskusi kita bahwa kita bukan hanya sekadar mengusulkan dan memenangkan Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur, tapi yang harus kita coba wacanakan jauh melangkah satu tahap ke depan. Bagaimana kita juga harus memikirkan tentang kepemimpinan beliau untuk pemimpin DKI berikutnya. Karena bagaimanapun kekuasaan eksekutif itu tidak bisa jalan sendiri, harus ada kekuasaan legislatif dan di sana berkumpul partai-partai politik. Tataran pikiran-pikiran itu kita coba terus kembangkan ke hadapan mereka dan pada akhirnya kita pada posisi yang saling menghargai, saling menghormati dan akan lebih rasional, lebih objektif. Nampaknya melalui parpol akan lebih signifikan. Lebih signifikan begitu ya, tapi tidak ada motivasi memilih Golkar akan mengusung calon wakil dan lain sebagainya. Jadi yang calon yang sekarang Pak Heru itu sudah bisa diterima oleh Golkar tidak? Buat kami siapapun yang akan diusung sebagai wakil itu adalah kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Ahok karena dia yang akan menjalankan roda pemerintahan. Jadi intinya nama Pak Heru ini sudah diterima oleh, sekarang yang dipilih kan adalah Pak Heru begitu kan. Jadi nama Pak Heru ini sudah disetujui oleh Golkar tidak kira-kira? Nama-nama itu kita serahkan sepenuhnya pada Pak Ahok. Intinya itu saja. Masih diserahkan begitu ya. Kalau tapi nama misalnya yang ada sekarang adalah nama Pak Heru, yang jelas digandeng sekarang nama Pak Heru nih. Golkar sudah menentukan sikap atau masih belum? Kita serahkan sepenuhnya pada Pak Ahok untuk posisi wakil itu. Oke, masih menyerahkan sepenuhnya kepada Pak. Bagaimana Anda melihat apa yang disampaikan oleh Golkar itu tadi? Pertama, apakah cukup untuk menentukan seorang Ahok maju melalui partai politik itu kemudian meminta izin hanya kepada teman Ahok atau harus menanyakan kepada 1 juta KTP yang sudah dikumpulkan oleh teman Ahok. Apakah keputusan yang diambil oleh teman Ahok itu cukup merepresentasikan 1 juta pemilih yang sudah memberikan KTP mendukung Ahok, atau jangan-jangan ada argumen tanda kutip etis filosofis seperti yang diwakili oleh Bung Rocky Gerung. Jadi yang mengatakan partai politik itu bau dan seterusnya itu. Nah poin saya begini, kalau kita melihat data empirik, argumen etis filosofis seperti yang dikemukakan oleh Bung Rocky Gerung itu tidak mendapatkan justifikasinya. Bahwa ada orang tidak mendapatkan justifikasinya persis, ya. Jadi bahwa ada orang yang mendukung Ahok menyerahkan KTP via teman Ahok yang mati-matian memakai pendekatan either or, kalau misalnya Ahok
maju melalui partai politik, saya akan tinggalkan kamu. Mungkin ada, tapi secara statistik tidak signifikan. Oh, tidak signifikan Iya. itu ya. Jadi kalau kita baca Jadi tidak di sini- mempermasalahkan parpol atau Persis. independen. Jadi ternyata. yang menarik kalau misalnya kita baca dari hasil riset di sini, itu kan memakai teknik eksperimental. Jadi untuk menentukan antara efek dengan kausal itu jelas. Ada kontrol, ada treatment. Oke. Kontrolnya adalah Ahok maju dan dipilih sebagai gubernur. Ya. Kemudian treatmentnya apakah harus melalui teman Ahok tanpa partai politik, tanpa PDIP, ataukah melalui partai politik tanpa teman Ahok. Nah, kalau kita bandingkan hasilnya antara kontrol treatment 1, treatment 2, itu secara statistik nggak ada bedanya. Baik. Artinya, kalau misalnya Ahok maju melalui partai politik pun, mereka sebagian besar yang menyerahkan KTP bisa menerima. Oke. Bahwa ada yang seperti Bung Rocky tadi, mungkin saja ada. Merasa dikhianati kalau ternyata Merasa gabung dengan dirampok parpol. karena ya. Ahok Ada nggak? ternyata- Basar nggak dari data empiris? ada, tetapi secara statistik tidak signifikan, gitu ya. Bahwa ada argumen yang merasa hatinya terluka, gitu ya, karena Ahok berselingkuh dengan partai politik ada di sini, Ada. cuma tidak signifikan, gitu. Oke, Jadi sebagian besar itu memandang yang penting Ahok terpilih, mau lewat partai atau lewat teman Ahok, itu persoalan Oke. teknis. Oke. Itu menurut dan itu data. akhirnya tidak mempengaruhi elektabilitas yang sekarang dari survei-survei itu ya. Tidak. Cuma tadi saya selalu kasih warning, ini data dari top of mind baru 36,6. Anda yang biasa survei persis, gitu ya. menilai itu sangat rawan ya. Kalau misalnya di Surabaya, Banyuwangi kemarin, itu elektabilitas kepala daerah yang maju, tinggi Contoh sekali Risma secara ya? top of mind ya. Abdullah Azwar Anas, Nurdin Abdullah untuk kasus di Bantaeng, itu tinggi sekali. Jadi memang hampir tak terkalahkan. Bahwa Ahok sekarang itu tinggi, iya gitu loh. Tetapi masih ada ruang bagi penantang untuk mencuri dukungan. Bung Ansi Lema, tadi saya ingin Anda mengomentari apa yang disampaikan Pak Agun tadi ketika saya mencoba mengejar apa yang dibalik motivasi Golkar, efisiensi dalam berproses nanti ya dalam pemilu. Tapi ketika kita tanyakan tadi soal apakah memang nama calon yang sekarang ini diterima atau itu diserahkan. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ada keinginan Golkar nanti membahas calonnya bisa berganti lagi? Ataukah bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi terkait dengan pilihan ya, pilihan melalui Untuk wakil ya? ya, wakil ataupun juga jalur persorangan ataupun jalur partai politik. Ya. Saya kira kalau kita bicara politik itu kan ada cara dan ada tujuan. Baik. Cara ini kan bisa lewat partai politik yang dibilang ini caranya gampang, mulus. Bisa pakai cara teman Ahok, Dengan jalur perjuangan. persorangan. Dengan perjuangan dan berdarah-darah. Apalagi hari ini ada verifikasi faktual. Tetapi kita perlu mencatat betul dan mengingat betul bahwa mengapa teman Ahok ada. Saya kira ada sejumlah alasan. Yang pertama karena ada krisis kepercayaan terhadap partai politik. Oke, iya. Dan terutama terkait dengan mahar politik yang dipraktekkan oleh partai politik kepada bakal-bakal calon yang akan maju dalam kontestasi elektoral. Jadi ketidakpercayaan itu terjadi karena ada money politik atau politik uang. Nah, Jadi tidak bisa artinya, begitu saja ditinggalkan ya? ya sebentar. Artinya kalau seandainya partai politik tidak menerapkan politik uang dan kemudian menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam proses rekrutmen politik, prinsip merit system ataupun meritokrasi dalam menseleksi calon itu berjalan baik, saya kira rakyat pun akan mengapresiasi hal itu. Oke. Sehingga yang dilakukan oleh teman Ahok itu ingin memastikan jangan sampai Ahok yang menurut mereka ini seorang figur yang baik, itu kemudian karena tidak disukai oleh partai politik, kemudian tidak diusung. Karena itu diambillah jalan untuk sebagai alternatif dengan cara mengumpulkan KTP. Nah, dalam perjalanan kemudian mendapatkan 1 juta. Dan kita kalau membaca soal jalur persorangan ini, harusnya kita melihat ini sebagai suatu kesempatan dalam tanda petik. Kesempatan bagi teman Ahok ataupun juga bagi mereka yang mengumpulkan KTP, itu mereka ingin menyampaikan aspirasi publik bahwa kami ingin Jakarta dipimpin oleh figur yang Tapi data seperti empirisnya ini. nggak seperti itu tadi. Tapi ada 1 juta KTP, 1,2 juta KTP Dari 1 juta itu- yang dikumpulkan. Dan kalau dibilang bahwa ada yang kecewa, kalau seandainya Pak Ahok, pasti ada. Tetapi tidak signifikan angkanya tadi. Oke. Nah, Ya artinya ini kan tidak sesuai dengan apa yang Anda gambarkan tadi. sebentar. Nah, kesempatan pertama bagi mereka yang mengumpulkan KTP adalah mereka ingin menyampaikan aspirasi. Yang selama ini aspirasi itu cenderung diabaikan atau tidak didengarkan oleh partai politik. Nah, bagi calon, kesempatan ini untuk apa? Untuk membuktikan bahwa memang saya mendapatkan dukungan yang cukup kuat. Oke. Setidaknya hari ini dia mengantongi 1,2 juta KTP.
Nah, dan bagi partai politik ini kesempatan untuk apa? Untuk mendengarkan suara publik. Tinggal kemudian kalau dia sudah dengar, oh ada 1,2 juta, dia mau ikut atau tidak. Nah, hari ini ketika udah ada 1,2 juta, ada 3 partai politik. Nasdem, Hanura, dan Partai Golkar yang menyatakan secara eksplisit mengatakan kami akan memberikan dukungan kepada Pak Ahok dengan tanpa syarat. Tapi begini, Persyaratan kami cuma satu, Pak Ahok memimpin ke depan hanya akan seperti ini. cuma Akan begini. begitu. Tapi bahwa partai-partai yang menyatakan dukungan kepada Ahok mengkomunikasikan dengan teman Ahok untuk memilih agar Ahok mengikhlaskan Ahok melalui partai politik nggak cukup. Nggak cukup menurut Nggak Anda ya? cukup. Teman Ahok itu kan panitia. Jadi harus menanyakan ke 1 juta KTP. Enggak, maksud saya kalau hanya sekedar menyatakan teman Ahok sudah ikhlas kok memberikan jalan buat Ahok masuk melalui partai politik, cukup. itu nggak cukup. Karena tadi ada 1 juta lebih yang diklaim telah mengumpulkan KTP buat Ahok. Jadi argumen bahwa teman Ahok itu mewakili 1 juta lebih yang Itu mendukung tidak benar juga. itu tidak benar juga karena bagaimanapun mereka panitia yang mengumpulkan KTP. Nah, sebagian dari pemberi KTP tadi itu ada seperti Bung Rocky Gerung gitu misalnya ya, yang argumennya melihatnya dari perspektif either or. Kalau melalui independen, ya harus independen. Yang partai politik enggak. Ada yang seperti itu. Oke, baik. Kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan lagi saat lagi. Kita juga mulai akan berbicara ketika PDIP disebut berjalan sesuai dengan relnya, ada mekanisme partai. Ahok juga mengatakan menghargai apa yang dilakukan PDIP. Tapi benarkah mereka ini sebenarnya juga saling menunggu, saling melirik begitu sebenarnya, tapi saling menunggu dan bahkan seringkali Ahok mengatakan saya ini berkomunikasi baik dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bagaimana ujungnya nanti? Apakah Ahok nanti bersama PDIP juga atau tidak? Kami akan kembali dengan ulasannya saat lagi. Hari ini PDI Perjuangan juga sedang melakukan rapat untuk mengerucutkan 27 nama yang telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta melalui partai ini, Partai PDI Perjuangan. Bagaimana perkembangannya? Kita coba menghubungi melalui sambungan telepon Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat malam Mas Hasto. Malam Bung Indra, malam Mas Burhanuddin dan Bung Ansi Sema. Baik. Mas Hasto, jadi sejauh ini apakah sudah terkerucut menjadi 5 nama ataukah bagaimana Mas Hasto? Saya mau meluruskan dulu apa yang disampaikan tentang pendapat dari teman Ahok tadi. Bahwa opsi yang disampaikan untuk melalui jalur perseorangan karena melalui politik diperlukan biaya-biaya politik seperti itu. Itu yang saya pikir harus saya koreksi karena Pak Ahok sendiri juga pernah meluruskan hal tersebut. Boleh dicek Pak Ahok bahwa ketika Pilgub DKI justru kami yang mengeluarkan seluruh sumber daya untuk pemenangan tersebut, terutama pada saat putaran pertama. Saya sendiri masih ingat bagaimana di Pasar Senayan saat itu kami bertemu dengan Pak Jokowi untuk mencari dana saksi itu. Nah, sehingga dalam konteks ini harus kita luruskan, apalagi fakta juga menunjukkan bagaimana yang dianggap ideal dari teman Ahok ternyata dalam perjalanannya mereka juga menjadi bagian dari alat kepentingan para pemegang kapital. Itu yang harus diluruskan terlebih dahulu. Nah, sehingga dalam konteks ini sebagai pihak yang punya komitmen untuk bersama-sama mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin terbaiknya di DKI, sebaiknya kita juga harus berhati-hati di dalam menyampaikan pendapat ke publik. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penyaringan yang kami lakukan hari ini. Memang sesuai dengan mekanisme yang ada, 27 yang mendaftar, tentu saja kita harus memberikan apresiasi kepada mereka yang telah mengikuti seluruh proses dalam mekanisme jalan kepartean untuk rakyat. Nah, karena itulah dengan menggunakan hasil asesmen kepemimpinan yang dilakukan oleh para ahli psikologi dan kemudian pemetaan internal partai, dari 27 nama tersebut telah kami kerucutkan menjadi 6 nama. Ini yang nanti kami laporkan kepada Ibu Ketua Umum dan kemudian partai juga melakukan pemetaan politik untuk melihat bagaimana harapan masyarakat DKI terhadap pemimpinnya. Dari situlah kami juga mencoba memetakan bahwa sosok seperti Mas Jarod Saiful Hidayat, sosok seperti Ibu Risma, Hasto Wardoyo, bupati-bupati yang berhasil dari PDI Perjuangan, itu juga memiliki kans yang sama untuk berpotensi dicalonkan.
Jadi dari 27 nama ini apakah memang ada juga nama seperti Bu Tri Risma hari ini, kemudian Pak Jarod juga diantaranya seperti itu, apakah demikian Mas Hasto? Sama sekali tidak ada. 27 nama tidak ada nama Pak Jarod, tidak ada nama Ibu Risma, karena ini dari nama-nama yang mendaftar. Sementara Pak Jarod melalui jalur pemetaan politik, karena beliau adalah sebagai wakil gubernur di DKI, dan konteks kami, petugas partai itu ditugaskan oleh partai. Ketika partai memutuskan misalnya Pak Jarod sebagai calon gubernur, ya Pak Jarod harus siap. Nah, saat ini seluruh mekanisme kepartean jangan sampai ada gap dengan harapan rakyat itu sendiri. Karena itulah kami juga melakukan survei politik, kami menugaskan kader-kader kami untuk turun ke bawah menggerakkan mesin partai untuk merespon harapan rakyat tersebut. Baik. Saya minta tanggapan dari Bung Ansi Lema. Ada yang ingin tanggapi dari pernyataan Pak Hasto yang sebelumnya tadi, sebelum bicara soal 27 nama tadi? Iya, saya kira kalau soal jalur persorangan yang digalang oleh teman Ahok ini kan ada konteks historisnya. Mereka juga melihat bahwa selama ini kan relasi antara Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok dengan partai politik, setidaknya 10 partai politik di DKI Jakarta ini kan relatif bukan relasi yang harmonis sifatnya. Karena itu ada kekhawatiran kalau nanti Pak Ahok kemudian tidak diusung. Ini yang menjadi konteksnya. Tetapi kan dalam perjalanan kemudian ada 3 partai politik yang kemudian mengambil inisiatif. Dan menurut saya ini sehat bagi demokrasi. Yang kedua, politik dalam konteks pilkada ini bukan cuma how to get power dan how to use power. Dalam konteks yang dihadapi Pak Ahok ini adalah bagaimana menjadi kandidat. Dan ini menjadi problem tersendiri, mendapatkan tiket untuk masuk dalam konteks elektoral. Nah, jadi bukan cuma jalan terjal mencari rival, ternyata menjadi kandidat pun ini harus melewati jalan yang terjal. Dan kita tahu bahwa revisi Undang-Undang Pemilu Kada terkini itu kan menerapkan model verifikasi faktual yang tidak mudah, relatif rumit. Dan ini kita sudah kalkulasi. Bahkan mungkin sejumlah pengamat mengatakan agak ekstrim. Pasal ini cenderung ingin membunuh calon-calon persorangan. Nah, ini pun yang kemudian, pesan ini yang kemudian mungkin ditangkap oleh tim Pak Ahok, oleh teman Ahok, yang mungkin mencoba realistis begitu. Apalagi melihat bahwa jadi bukan lagi soal bahwa ada mahar dan lain sebagainya, itu sudah tidak, Anda setuju sudah tidak? Karena begini, karena 1,2 juta KTP, bagi saya ini adalah cara teman Ahok, cara warga Jakarta, cara Pak Ahok untuk memahalkan bargaining position Pak Ahok di hadapan partai politik yang saya katakan tadi. Ketika maju independen tujuannya untuk memahalkan bargaining position. Antara lain mungkin dibaca oleh partai politik, dan kemudian partai politik melihat sinyal ini bahwa memang Pak Ahok mendapatkan dukungan luas. Partai Nasdem kemudian mencari momentum untuk kemudian memberikan dukungan dengan tanpa syarat dan diikuti oleh Partai Hanura dan juga Partai Golkar gitu. Baik, saya kembali ke Mas Hasto. Nantinya ini prosesnya ketika 27 nama tadi tidak ada nama Bu Tri Risma, tidak ada nama Pak Jarod. Bahwa selama ini PD Perjuangan justru menjadi benteng bagi kepemimpinan Pak Ahok. Ketika ada partai-partai yang menolak untuk Pak Ahok dilantik, kami mengambil prakarsa agar Pak Ahok dilantik di istana secara langsung oleh Presiden. Sebagai tradisi yang pernah dilakukan oleh Bung Karno ketika melantik Pak Ali Sadikin. Kemudian ketika Pak Ahok akan diimpeach oleh seluruh DPRD, kekuatan mayoritas yang di sana, PD Perjuangan menjadi benteng. Sehingga dalam konteks seperti ini apa yang disampaikan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis tadi salah. Tetapi kemudian ketika ada kekuatan-kekuatan kapital yang kemudian juga mengatasnamakan demokrasi, ternyata juga menggunakan apa yang disebut sebagai teman Ahok tadi, maka disinilah persoalan muncul. Seolah-olah PD Perjuangan hanya bertugas untuk memenangkan pasangan Pak Jokowi dan Ahok saat itu, dan kemudian ketika di dalam proses pilkada sebelumnya, fungsi-fungsi partai sebagai alat untuk mengorganisir rakyat, sebagai mesin penggerak di dalam menyongsong pemimpin yang dianggap ideal oleh rakyat, itu kemudian dipersoalkan. Karena itulah kembali pada konteks yang ada di sini, bahwa apapun yang mekanisme yang ada, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan ada 2 jalur, jalur perseorangan dan jalur kepartean. Kami menghormati pilihan Pak Ahok ketika akan menempuh jalur perseorangan ini, karena kami sebagai partai politik. Ketika Pak Ahok telah menempuh jalur perseorangan, tentu saja kami tidak mungkin mencalonkan, karena kami partai politik yang mendapatkan dukungan rakyat sebanyak 28 kursi. Artinya bisa mencalonkan pasangan sendiri ya. Dukungan rakyat ini.
Baik, Mas Hasto. Ya, saya kira partai juga harus introspeksi. Ada pernyataan secara eksplisit yang disampaikan oleh partai yang mengatakan bahwa calon persorangan itu adalah bagian dari deparpolisasi, dan itu juga Ini partai yang dicatat mana oleh, nih yang mana? saya kira sebut aja masyarakat semua partainya, Pak. mengetahui Kalau soal kami itu. selalu melakukan Masyarakat kritikan paham otokritik ada partai sebagai yang mengatakan politik. seperti itu. Padahal Kami secara mengadakan konstitusional sekolah para dua calon jalur kepala ini daerah adalah sebagai dua upaya jalur untuk yang satu persatu, memperbaiki ya. kinerja partai politik. Sehingga kalau menyebut itu disebut saja partai mana, jangan dikepiahui seluruh partai politik Nah, itu dia, kalau tidak makanya. melakukan kritik dan otokritik. Oke, saya minta tanya ke Bung Ansy gimana, Bung Ansy? Ya, saya kira masyarakat melihat, mengetahui, Begini, mencatat rekor dari masing-masing partai. ya, salah satu ini joke politik ya. Salah satu misteri Tuhan selain jodoh dan kematian adalah apakah PDI Perjuangan pada akhirnya mendukung Ahok atau tidak nanti. Oke. Itu joke politik politik aja. yang ada sekarang. Tapi kalau dari data empiris sejauh ini memang pertama ada ini menarik kalau kita cross dukungan pemilih berdasarkan afiliasi partai. Pertama, pemilih PDI Perjuangan itu sebagian besar mendukung Ahok. Kalau pemilu mereka yang kalau kita tanya, jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang akan ibu bapak pilih? Sebagian besar memilih PDI Perjuangan. Tapi kalau kita cross dengan pilihan gubernur yang akan dipilih jika pemilu diadakan hari ini, 81% pemilih PDI Perjuangan akan mengaku memilih Ahok. Itu satu. Itu data empiris ya ini ya? Data empiris. Meskipun lagi-lagi karena PDI Perjuangan juga belum memutuskan siapa calon gubernur yang akan resmi didukung oleh PDI Perjuangan nantinya. Artinya kalau ada keputusan resmi, mungkin dukungan kepada Ahok kalau misalnya PDI Perjuangan memutuskan nama lain itu tidak akan setinggi ini. Karena pasti ada sebagian pemilih PDI Perjuangan yang sami nawatokna gitu ya, mendukung garis keputusan Apapun partai. yang diputuskan parpol ya. Berapa persentasenya kita tunggu, tergantung siapa nantinya yang akan didukung oleh PDIP. Tapi kalau misalnya PDIP mendukung Ahok itu lebih mudah karena basisnya lebih jelas di sini. Yang kedua, poin saya, selama ini kan beberapa hari terakhir kan isu PDIP dengan mengusung calon, membuka kemungkinan calon di luar Ahok kan besar. Tapi dampaknya belum terlihat kepada PDIP. Mereka yang mendukung Ahok banyak juga yang mendukung PDI Perjuangan. Artinya kalau misalnya PDI Perjuangan dengan pendukung Ahok diletakkan secara dikotomis, selama beberapa minggu terakhir, itu secara elektoral belum terbukti. PDI Perjuangan masih terlihat sebagai partai paling besar di DKI Jakarta. Kita langsung coba belak-belakan aja. Saya nanti minta tanggapan dari Mas Hasto, saya juga nanti ingin belak-belakan dari Mas Buran. Bagaimana sih melihat sebenarnya hubungan antara Ahok PDIP? Benarkah mereka ini sebenarnya saling menunggu saja nih? Ego siapa yang duluan mau datang gitu. Yang satu bilang mekanisme partai, yang satu menghargai mekanisme partai. Nanti kita akan lanjutkan, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Ada data empiris menarik tadi yang dibuka oleh Mas Burhanuddin Muhtadi bahwa ternyata dalam survei SMRC juga ini ya, disebutkan bahwa 81% pemilih PDIP begitu dalam Pilgub DKI adalah memilih Ahok. Bagaimana PDIP melihat data ini, Mas Hasto? Yang pertama harus dilihat juga loyalitas dari pemilih PDI Perjuangan terhadap partai. Itu cukup besar, angkanya di atas 74%. Nah, dan kemudian yang kedua, seluruh anggota PDI Perjuangan, pemilih PDI Perjuangan, membedakan Pak Ahok sebagai gubernur dan juga kapan Pak Ahok sebagai calon gubernur. Kami mengeluarkan instruksi tertulis, bagaimanapun juga PDI Perjuangan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pemerintahan Pak Ahok dan Pak Jarot. Karena ini merupakan tanggung jawab yang harus kami tunaikan selama 5 tahun. Ini merupakan komitmen politik PDI Perjuangan dalam mewujudkan politik yang membangun peradaban. Kami setia pada keputusan politik yang telah kami ambil. Meskipun Pak Ahok telah menempuh jalan perseorangan, kami hormati karena kami bisa membedakan kapan Pak Ahok sebagai gubernur dan kapan Pak Ahok sebagai calon gubernur. Ketika partai telah mengambil keputusan dengan loyalitas yang begitu besar, saya yakin soliditas PDI Perjuangan, pergerakan gotong royong mesin partai akan memberikan kekuatan yang cukup signifikan di dalam menggalang kekuatan rakyat.
Baik. Apalagi kami juga menyiapkan di dalam proses pilkada ini dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan sekolah para calon kepala daerah tersebut. Baik, Mas Hasto, dalam beberapa survei ya, kita tidak berbicara satu survei, elektabilitas Ahok masih sangat tinggi begitu dibandingkan calon-calon lain, nama-nama calon lain yang beredar sekarang ini tingkat elektabilitasnya masih cukup jauh. Yang ditunggu adalah ketika PDI Perjuangan yang memiliki hak gitu untuk memajukan pasangan sendiri tanpa harus berkoalisi, mengapa sampai sekarang juga belum secara lebih cepat mungkin mendeklar, mengumumkan siapa calon yang diusung. Sehingga nanti publik jadi memiliki pilihan dan waktu lebih panjang akan memilih siapa. Katakanlah kalau memang nanti memang PDI Perjuangan tetap dalam relnya dengan mekanisme partai yang sekarang sedang berjalan dan Ahok masih berjalan dengan relnya yang ada sekarang ini yang didukung oleh 3 parpol tetapi maju secara independen. Ya, politik ada momentum. Namanya pilkada serentak, kami melihat bahwa antara DKI dan Banten harus saling bekerja sama. Seluruh kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan harus membumikan Trisakti dan konsepsi pola pembangunan nasional semesta berencana. Dan kami juga mendengarkan bagaimana masukan dari Bapak Presiden, mengingat Gubernur DKI itu secara teknis manajerial pemerintahan itu banyak berhubungan dengan pemerintah pusat. DKI dan Banten akan kami dorong sebagai 2 daerah untuk menopang satu sama lain. Demikian pula dengan daerah-daerah yang lain. Dengan demikian kami juga mempersiapkan dalam keserentakan. Dan selalu ada kejutan di dalam setiap pilkada. Kita melihat juga berbagai opsi-opsi yang memungkinkan. Dan kemudian opsi-opsi itu sangat dimungkinkan karena PDI Perjuangan terus-menerus melembagakan proses kaderisasi di internal partai. Kalau kita lihat dari hasil survei berdasarkan pengalaman pemilihan gubernur yang lalu, sebenarnya memang saat ini belum ada penantang dari incumbent. Karena memang partai politik belum memutuskan. Kami juga membangun proses dialog dengan partai politik yang lain, karena kami percaya bahwa dukungan legitimasi rakyat tanpa dukungan mayoritas di Provinsi DKI juga tidak cukup signifikan didorong kinerja pemerintahan. Karena itulah kami ingin memastikan adanya kombinasi ideal bahwa calon yang nanti kami usung memang memiliki basis legitimasi yang kuat dari rakyat, tetapi pada saat bersamaan juga mendapatkan dukungan yang cukup kuat dari parlemen. Baik, baik. Mas Burhan, bagaimana catatan Anda tentang hubungan antara PDIP kemudian Ahok? Sekarang juga kemudian PDIP menyatakan akan berkoordinasi dengan Presiden tentang calon. Ya, pertama saya membenarkan, setuju ya pernyataan dari Pak Hasto terkait dengan tadi politik itu last minute, politik itu terkait dengan momentum. Jadi kalau misalnya sekarang Ahok ditemukan relatif cukup tinggi, ya, popularitas maupun elektabilitasnya. Tetapi tunggu dulu karena partai politik juga belum mengeluarkan nama-namanya. Kita ingat 5 tahun yang lalu kalau kita melihat ke belakang, waktu itu calon Jokowi Ahok diputuskan hampir di menit-menit terakhir sebelum pendaftaran ditutup. Termasuk calon seperti Hidayat Nur Wahid dengan Didik Cirahbini juga diputuskan oleh partai politik di akhir-akhir sebelum penutupan. Jadi masih ada ruang buat siapapun yang mungkin punya potensi untuk mengalahkan Ahok, tergantung lagi-lagi siapa nama yang diputuskan. Yang kedua juga, kalau Anda tanyakan soal relasi dengan partai politik, ini menarik. Terutama dengan PDIP. Dengan PDI Perjuangan. Pertama, PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu 2014 di DKI Jakarta yang bisa mencalonkan tanpa harus koalisi dengan partai lain. Yang kalau kita lihat ke belakang, inilah pendukung utama pemerintahan Ahok di DKI Jakarta. Tapi saat yang sama kita melihat ada residu, ada hubungan yang relatif belakangan ini masih perlu dijembatani melalui mekanisme yang mungkin melibatkan elit tingkat tinggi seperti Ibu Mega misalnya. Nah, terkait dengan presiden ini lain lagi gitu ya. Ini bagaimana nih? Begini, DKI Jakarta ini kan pusat pemerintahan, pusat media, pusat segalanya, yang juga ikut memengaruhi konstelasi politik 2019. Jadi titik sentral dari Pilkada DKI Jakarta karena dia berada di epicentrum kekuasaan dan epicentrum informasi, maka siapapun yang terpilih di Pilkada DKI Jakarta sedikit banyak punya pengaruh kepada 2019. Nah, pertanyaannya siapa yang menang? Apakah itu
bisa menjadi mitra, protagonis atau antagonis buat calon presiden di 2019, termasuk presiden sekarang. Jadi memang sangat sentral. Dengan segala permohonan maaf, saya harus mengatakan bahwa dibanding dengan daerah lain, dari sisi politis, Pilkada DKI Jakarta memang jauh punya bobot. Terutama karena proses yang menentukan. Jadi maksudnya untuk ketika menyampaikan koordinasi dengan Presiden Jokowi ini tujuannya apa? Agar Ahok mau segera datang ke PDIP, memulai dulu begitu mendaftar karena diulang terus adalah mekanisme partai atau bagaimana sebenarnya? Nah tentu akan lebih layak kalau ditanyakan ke Pak Hasto ya. Tapi poin saya adalah, poin saya kan begini, seorang Jokowi juga bukan elit yang menentukan di internal PD Perjuangan kan. Jadi ada aktor lain yang juga turut menentukan siapa yang pada akhirnya diputuskan oleh PD Perjuangan, dan itu bukan Jokowi, dan itu adalah Ibu Mega gitu loh. Jadi tapi saat yang sama Jokowi juga punya kepentingan siapa yang akan diusung oleh PD Perjuangan. Jadi ada interseksi kepentingan di antara tiga pihak. Dan ini yang membuat lama kemudian seperti PDIP masih belum segera memutuskan dan menunggu momentum tadi itu. Ya, politik adalah momentum. Jadi memang kita harus tunggu kejutan. Ya. Apakah kejutan itu berakhir dengan proses yang menyenangkan atau mengerikan? Itulah bagian dari proses misteri yang harus kita pecahkan. Kita tunggu saja. Baik, kita tunggu saja karena momen saya ucapkan terima kasih dulu kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Saya ingin segera kembali dulu ke Partai Golkar. Pak Agun masih di ujung telepon sana. Pak Agun, selamat malam. Masih bersama kami ya Pak Agun ya? Ya, baik Pak Agun. Ini kan ketika bicara di saat ada partai lain yang sedang menunggu juga mekanisme partainya. Ketika pembahasan dari Partai Golkar dengan Pak Ahok, mungkin juga dengan partai-partai lain. Apakah ini juga dikoordinasikan dengan Nasdem, Hanura, dan apakah ada pembicaraan tentang bahwa juga nantinya akan sedikit bergabung, mungkin ada kemungkinan bergabung partai lain seperti PDI Perjuangan. Adakah pembicaraan itu Pak Agun? Ada, kita terus juga melakukan komunikasi dengan PDI, juga kita melakukan komunikasi. Prinsipnya kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Ansi Lema tentang keberadaan partai-partai politik yang masih dinilai sering melakukan pressure, mahar, nilai-nilai demokrasi, belum munculnya meritokrasi, itu juga menjadi wahana pembicaraan kita. Dan kita melihat pada posisi itu baik bagi Golkar bahwa mengusung Ahok itu bukan hanya karena ada 1,2 juta dukungan dari teman Ahok, dan bukan semata-mata karena itu, tapi kami justru menghargai, menghormati teman-teman Ahok ini yang sudah berpartisipasi secara maksimal dalam rangka membangun demokrasi yang lebih bermartabat, sehingga mampu mendorong partisipasi publik yang sangat luar biasa. Dan kritikan-kritikan yang terhadap partai politik kami bisa menerimakan, itu sebuah introspeksi bagi kami ke depan untuk bisa lebih baik, karena memang partai harus seperti itu. Namun pilihan kami memilih Ahok itu karena lebih melihat karena memang sosok figur ini orang yang memang punya integritas, punya kompetensi, dan memang publik sampai hari ini aspirasi rakyatnya kepada beliau. Itu yang pada akhirnya kita memutuskan tetap dalam kondisi apapun ke depan, sikap partai lain, apakah PDI mencalonkan yang lain atau bagaimanapun, kami tetap akan mendukung Ahok. Baik. Seperti tema kita atau judul kita malam hari ini, Jalan Terjal Mencari Rival, memang jalan terjal belum sampai ke final pembicaraan kita. Kita tunggu episode selanjutnya, karena nanti di episode selanjutnya juga kita akan berbicara tentang mengapa masih banyak nama-nama juga yang masih belum bermunculan, bagaimana dominasinya seorang petahana saat ini. Kita akan ulas di lain kali, tapi karena waktu kita sudah habis, malam hari ini saya akhiri CNN Indonesia Prime News. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agun, Bung Ansi Lema, Bung Burhanuddin Murtadi. Malam hari ini kita masih akan segera kembali usai jeda berikut ini.